Guys, balik lagi di Kacamata Film. Kali ini saya akan merangkum atau membahas alur cerita film yang dimana film ini menceritakan tentang 4 ekor penguin yang bisa mengembalikan para penguin yang ada di seluruh dunia dikarenakan seekor gurita yang memiliki dendam kepada para penguin. Dan nama film ini yang berjudul Penguin of Madagascar. So, bagaimanakah keseruannya? Langsung saja tarik cangcut kalian, gulingkan badan kalian, tarik selimut kalian, jangan selimut tetangga kalian, dan langsung saja masuk ke alur filmnya. Cerita akan diawali dengan memperlihatkan sebuah kutub utara yang dimana banyak sekali penguin yang sedang berjalan dengan sangat-sangat rapi. Namun berbeda dengan ketiga anak penguin, yaitu Skipper, Kowalski, dan juga Rico, yang tidak ingin seperti penguin-penguin pada umumnya. Dan tak lama di sini mereka pun melihat kalau ada sebuah telur penguin yang bergelinding bebas. Di sini Skipper pun mencoba untuk menanyakan kepada para penguin dewasa mengapa mereka tidak mengejar telur tersebut. Namun di sini penguin dewasa itu pun menjawab kalau itu udah hukum alam. Di sini Skipper malah ingin menantang hukum alam dan malah ingin langsung mengejar telur tersebut. Di sini ternyata telur itu sangat cepat bergelinding sampai-sampai telur itu mendarat di sebuah bangkai kapal tua. Terlihat di sini Skipper CS pun yang melihat hal itu pun cukup kebingungan dikarenakan di dalam bangkai kapal tua itu ada 3 singa laut yang akan segera melahap sang telur tersebut. Dan terlihat di sini Skipper CS pun langsung turun dari tempat itu untuk menyelamatkan telur tersebut. Akhirnya di sini Skipper CS pun berhasil mengambil telur itu dari sergapan para singa laut. Dan terlihat di sini mereka berdua pun melakukan gerakan tos yang membuat telur itu pun langsung menetas. Ini anakan penguin yang ada di dalam telur itu pun langsung menanyakan kepada Skipper CS apakah mereka keluarganya. Di sini Skipper yang tidak tega pun langsung ingin mengajak anak penguin itu ikut bersama anggotanya untuk berpetualangan. Dan nama anak penguin itu yang bernama Private. Venture and glory like no four. I'll take boys. Dan pun berpindah ke sebuah tenda sirkus. Terlihat di sini Skipper dan juga kawan-kawan ingin meninggalkan tenda sirkus itu menggunakan sebuah pelontar yang diisi banyak sekali kembang api. On this very day, Mereka semua akan pergi ke tempat di mana emas-emas yang dimiliki oleh Amerika Serikat disimpan, dikarenakan malam hari ini adalah malam di mana Private ulang tahun. Di sini Skipper dan yang lainnya pun langsung melumpuhkan para penjaga yang ada di tempat tersebut dan langsung masuk ke dalam markas tersebut. Akhirnya di sini mereka pun tiba di sebuah tempat pintu berangkas. Di sini Skipper pun langsung meminta kepada Kowalski untuk segera turun tangan untuk membuka pintu berangkas tersebut. incursion device. Kentucky, Skipper. Akhirnya di sini Kowalski pun berhasil membuka pintu berangkas tersebut. Terlihat di sini banyak sekali emas yang disimpan di dalam berangkas tersebut. Ternyata di sini Skipper CS tidak ingin mengambil emas-emas itu, melainkan ingin mengambil sebuah snack yang ada di dalam mesin makanan. Last remaining hope. Hey, you little scared. We just Di saat Private sedang mengambil makanan tersebut, terlihat di sini ia ditarik oleh sesosok makhluk dan dimasukkan ke dalam mesin makanan tersebut. Di sini Skipper yang melihat kalau Private telah tiada, ia pun cukup kebingungan. Ternyata di sini Private telah berada di dalam mesin makanan tersebut dengan nominasi $3. Lama di sini Skipper dan yang lainnya pun malah ditarik satu persatu masuk ke dalam mesin makanan tersebut. Lihat di sini mesin makanan itu pun langsung mengeluarkan beberapa tentakel untuk kabur dari tempat tersebut. Scene pun berpindah ke esokan paginya. Terlihat di sini mesin makanan yang membawa Skipper CS pun dimasukkan ke dalam sebuah kapal selam. Terlihat di sini Skipper yang sedang ada di dalam kurungan pun langsung meminta kepada Rico untuk segera membebaskan mereka dari kurungan tersebut.
Nice work. You are meaningful and Akhirnya di sini mereka pun berhasil keluar dari kurungan. Terlihat di sini mereka mencoba untuk berjalan bersangat hati-hati, namun berbeda dengan Private di sini, ia malah memencet sebuah tombol yang membuat mereka semua masuk ke dalam sebuah ruangan. told you about. Sorry, what? Tak lama di sini, Skipper CS pun dihampiri oleh sesosok dokter yang sangat lentur dan ia pun memperkenalkan dirinya dengan nama Dr. Octopus Ben. Ternyata itu bukanlah nama aslinya, melainkan itu nama samaran yang dimana ia adalah seekor gurita yang bernama Dave. Di sini, Dave pun mencoba untuk mengingatkan kepada Skipper CS apakah mereka mengenal Dave. Namun sayangnya di sini, Skipper CS tidak kenal dengan Dave sama sekali. Akhirnya di sini Dave pun memutuskan untuk menceritakan tentang masa lalunya yang dimana dulunya Dave adalah seorang ekor gurita yang sering sekali dikunjungi oleh para pengunjung di kebun binatang. Namun dikarenakan kehadiran keempat penguin di kebun binatang itu, Dave pun tersingkirkan yang membuat dirinya memiliki dendam kepada para penguin. Baby penguin. Adorable penguin son. Dan di sini terlihat Skipper CS yang mulai terkepung oleh anak buahnya Dave. Namun untungnya di sini mereka berempat pun bisa keluar dari tempat itu sambil membawa serum yang diciptakan oleh Dave. Dan akhirnya di sini Dave pun yang tidak ingin menyerah, ia pun langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengejar Skipper CS dan alhasil di sini kejar-kejaran pun terjadi. Lepasnya di sini, Skipper CS malah masuk ke sebuah gang buntu yang dimana mereka akan segera bersiap untuk melawan anak buahnya Dave. Dan tak lama di sini terlihat mereka berempat dibantu oleh sosok hewan yang mengalahkan para anak buahnya Dave. Hewan-hewan yang menyelamatkan Skipper CS bukanlah hewan sembarangan, melainkan hewan dari sebuah agen mata-mata yang bernama Northwell. Lalu di sini Skipper pun mencoba untuk menanyakan apa Northwell kepada salah satu ketua di tempat tersebut. Di sini sang ketua itu pun mengatakan kalau organisasi Northwell adalah organisasi yang menyelamatkan hewan yang tidak bisa bela diri. Tak lama di sini mereka pun tiba di markasnya Northville. Terlihat di sini Skipper CS pun langsung diinterogasi mengenai tentang rencananya Dave, dikarenakan Skipper CS yang telah berhasil masuk ke dalam kapal selamnya Dave. Dan tak lama di sini Skipper pun menunjukkan sebuah serum yang bernama serum Medusa yang selama ini sedang diincar-incar oleh Northville. Tak lama di sini Dave pun menghubungi mereka semua. Terlihat di sini ketua dari Northville pun mengatakan kepada Dave untuk segera menyerah dikarenakan ia yang sudah mendapatkan serum Medusa yang diciptakan oleh Dave. Namun ternyata di sini Dave malah memiliki serum Medusa itu lebih banyak untuk menginfeksi para penguin yang ada di seluruh dunia. Dan alhasil di sini Skipper CS dan juga anggota Northville pun yang mengetahui hal itu pun langsung bersiap-siap untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Corporal, ready the jet. 12 penguins taken. Been preparing for our. Ternyata di sini ketua dari Northville pun malah membius Skipper CS dan langsung memaking mereka untuk dikirim ke Madagascar. Where the heck in content? Terlihat di sini di saat Skipper CS baru sadar dari pingsannya. Terlihat di sini ia yang cukup marah dikarenakan anggota Northville yang meremehkan mereka dikarenakan mereka dianggap tidak bisa menjalankan misi, yang membuat Skipper pun langsung membuka bagasi pesawat untuk mereka bisa turun dari pesawat tersebut. Move, Skipper. Akhirnya di sini Skipper CS pun berhasil mendarat dengan mulus dari atas pesawat tersebut. Sejenak kita tinggalkan dulu Skipper CS dan beralih kepada para penguin yang berada di dalam kebun binatang, tepatnya di negara Brazil yang sedang asik bermain sepak bola. Dan tak lama di sini mereka pun dihampiri oleh Dave yang langsung menangkap mereka semua.
Selama di sini, anggota Knoxville pun baru saja datang di saat para penguin telah diculik oleh Dave. Dan tak lama di sini, anggota Knoxville pun mendapatkan sebuah pesan kalau skipper CS tidak benar-benar mendarat di Madagaskar. Scene pun berpindah kepada skipper CS yang baru saja keluar dari sebuah gorong-gorong. Terlihat di sini, mereka semua yang mencoba untuk menyamar jadi sebuah mainan. Dan tak lama di sini, mereka pun melihat kalau ada sebuah gurita di tempat dagangan tersebut. Terlihat di sini, skipper yang mengetahui hal itu pun bergegas untuk menginterogasi gurita tersebut. Namun sayangnya ternyata itu bukanlah Dave, melainkan hanyalah sebuah bayi gurita. Lama di sini, skipper CS pun mendapatkan sebuah berita kalau Dave sudah berhasil menculik semua penguin yang ada di kebun binatang internasional. Dan tak lama di sini, Rico pun mengeluarkan bola salju yang telah ia telan waktu di saat dirinya sedang ada di dalam kapal selamnya Dave. Sama di sini, Rico pun mengeluarkan satu bola salju lagi yang bertuliskan Shanghai. Dan di sini, Kowalski yang melihat hal itu pun ia pun mengatakan kalau kemungkinan Dave akan mendatangi sebuah kebun binatang yang ada di Shanghai. Dan di sini, skipper CS yang mengetahui hal itu pun bergegas untuk packing untuk pergi ke Shanghai. Sesampainya skipper CS di Shanghai, terlihat di sini Rico pun memberitahu kalau akan ada sebuah pertunjukan penguin duyung. Dan di sini mereka pun mengira kalau kemungkinan besar Dave akan mendatangi tempat tersebut. Di sini, di saat skipper CS telah tiba di tempat penguin duyung tersebut, terlihat di sini skipper pun langsung memerintahkan kepada anggotanya untuk segera menyebar agar bisa menangkap Dave. Dan terlihat di sini, skipper pun malah menyuruh Private untuk bercosplay menjadi salah satu anggota duyung penguin tersebut untuk mengalihkan pandangan. Rencana penangkapan Dave pun segera dimulai. Bersamaan dengan itu, terlihat di sini para anggota Knoxville pun baru saja tiba di tempat tersebut. Terlihat di sini, skipper pun menyombongkan anggotanya yang telah berhasil menangkap Dave. Namun terlihat di sini ada salah satu anggota Knoxville yang bernama Kopral yang sedang ingin mengecek Dave. Namun alangkah mengejutkannya, ternyata di sini Dave telah melepaskan diri dan masuk ke dalam saluran air yang membuat para penguin duyung yang ada di dalam akuarium langsung diculik oleh Dave, termasuk Private. Di sini skipper CS pun mencoba untuk mengejar Dave, namun sayangnya di sini mereka tidak bisa mengejar Dave. Dan terlihat di sini skipper CS pun yang melihat kalau ada pesawatnya Knoxville yang sedang terparkir. Di sini mereka pun langsung menggunakan pesawat itu untuk mengejar Dave. Di sini anggota Knoxville yang mengetahui kalau pesawatnya telah akan dipakai oleh para penguin. Terlihat di sini mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkan pesawatnya dengan cara menggunakan sebuah tali akar agar mereka bisa mengikuti pesawat tersebut. Apesnya di sini pesawat itu pun malah terjatuh dan hancur. Terlihat di sini skipper yang sudah tidak bisa berpikir dengan jernih dikarenakan ia yang kehilangan satu anggotanya. Dan terlihat di sini ia yang cukup pasrah dikarenakan dirinya yang sedang terapung-apung di atas laut. Dan tak lama di sini ternyata skipper CS telah dibantu oleh Knoxville yang sedang asik makan siang. Dan tak lama di sini salah satu anggota Knoxville pun mengetahui kalau Private telah ada di sebuah pulau kecil tepat di hadapan mereka. Scene pun berpindah ke markasnya Dave. Terlihat di sini ternyata Dave sudah banyak sekali mengumpulkan para penguin. Dan tak lama di sini Dave pun datang. Di sini ia pun langsung memberikan sebuah simulasi kepada seekor jangkrik, yang dimana jangkrik itu langsung ditembakkan serum Medusa yang telah ia ciptakan. Dan alangkah mengejutkannya ternyata jangkrik itu malah berubah menjadi seekor monster.
Made a monster! Selama di sini, Devon mendengar kalau ada suara private dari salah satu duyung penguin tersebut. Di sini, Devon langsung mencoba untuk mencari private tersebut dan benar saja, ternyata salah satu duyung penguin itu adalah private. Sementara itu di luar terlihat di sini skipper CS dan juga anggota Northwell yang sedang memantau daerah markas rahasianya Dev, dan tak lama di sini skipper dan juga sang ketua Northwell pun yang malah adu beng atau saling otot-ototan dikarenakan mereka berdua yang tidak ingin tunduk satu sama lain. Terlihat di sini ada salah satu anggota Northwell yang bernama Eva yang mengusulkan sebuah ide apabila mereka berdua mengusulkan bagaimana caranya menyelamatkan private dari markasnya Dev, dan di sini skipper pun langsung mencoba untuk mempresentasikan bagaimana dirinya bisa menyelamatkan private dari markasnya Dev. Rock is private. Well, you... Setelah skipper mempresentasikan bagaimana caranya mengambil private dari markasnya Dev, sekarang gantian sang ketua Northwell yang mempresentasikan bagaimana dirinya untuk menyelamatkan private dari markasnya Dev menggunakan hologram yang cukup canggih. Dying for toasts. And to the hull with the swans. Mission. Di sini skipper tetap tidak ingin ikut dengan rencana yang dimiliki oleh ketuanya Northwell, dan terlihat di sini sang ketua Northwell pun mengatakan sebuah kalimat yang membuat skipper langsung terdiam, dan alhasil di sini skipper pun langsung mengikuti rencana yang dibuat oleh ketua Northwell, yang dimana terlihat di sini Rico dan juga Kowalski yang cukup terkejut dengan keputusannya skipper. Jika di sini skipper CS dijadikan pengalihan untuk mengalihkan para anak buahnya Dev yang sedang berjaga di luar kapal, dan setelah skipper CS mengalihkan anak buahnya Dev pergi dari kapalnya Dev, terlihat di sini anggota Northwell langsung masuk ke dalam kapal selamnya Dev untuk menyelamatkan private. Apesnya di sini anggota Northwell malah tertangkap oleh anak buahnya Dev, dan sementara itu di luar terlihat di sini skipper CS yang sudah tidak sabar lagi menyambut kedatangannya anggota Northwell sambil membawa private keluar, dan di sini ia pun langsung menyuruh Rico untuk segera menyalakan sebuah kembang api. Namun sayangnya terlihat di sini kapal selamnya Dev tidak ada pergerakan dan tidak ada penghancuran, dan alhasil di sini skipper CS pun malah tertangkap oleh anak buahnya Dev dan langsung diserahkan kepada Dev untuk melihat bagaimana private berubah menjadi seekor monster, dan terlihat di sini Dev pun langsung menyalakan laser tersebut ke arah private. Drew Barrymore power. Alangkah mengejutkannya terlihat di sini private malah menghilang. Di sini Devon mengira kalau dirinya telah menghancurkan private dan ingin memperbaiki serumnya terlebih dahulu, dan terlihat juga di sini mengejutkannya ternyata private masih bisa selamat dikarenakan dirinya yang bisa melepaskan diri dengan tepat waktu, dan di sini private pun langsung meninggalkan tempat tersebut dan menelusuri lorong yang ada di dalam kapal selamnya Dev. Kita beralih sejenak kepada anggota Northwell yang telah tertangkap. Terlihat di sini mereka semua akan segera dieksekusi. What is... Mengejutkannya alat itu malah berbalik arah. Ternyata yang mengembalikan alat itu adalah private yang telah menumbangkan sang penjaga alat tersebut. Terlihat di sini private yang cukup senang dikarenakan anggota Northwell yang akan menyelamatkan skipper CS. Namun alangkah mengejutkannya ternyata di sini anggota Northwell malah ingin kembali lagi ke markas untuk mengambil peralatan, berbeda dengan private yang berani dengan tangan kosong untuk menyelamatkan teman-temannya. Scene pun beralih kepada para warga New York yang sedang menantikan kembalinya para penguin, yang dikarenakan akhir-akhir ini para penguin telah diculik oleh seseorang, dan tak lama di sini Dev pun muncul dengan menggunakan identitas Dr. Octopus Brett.
Gimana di sini, Devon langsung menyuruh kepada anak buahnya untuk segera menembakkan lasernya kepada para penguin yang sudah ada di dalam. Para penguin itu yang sudah berubah menjadi monster pun langsung keluar dari kapal selamnya Dev, yang membuat para warga New York pun langsung ketakutan. Dan terlihat di sini para warga pun langsung menelpon para pembasmi hama untuk membasmi semua penguin aneh tersebut. Tak lama di sini terlihat Frevolt yang keluar dari kapal selamnya Dev menggunakan lasernya Dev, dan di sini Frevolt pun langsung mencari Skipper, dan alangkah mengejutkannya di sini Frevolt pun terkejut melihat kalau Skipper sedang menelan seekor kucing. Di sini Frevolt pun mengatakan kepada Skipper kalau dirinya memiliki sebuah rencana dan ia meminta bantuan kepada Skipper. Di sini Skipper pun yang melihat Frevolt, ia pun kembali mengingat tentang masa lalunya terhadap Frevolt yang membuat dirinya langsung kembali normal. Di sini Skipper dan juga Frevolt pun langsung mencoba untuk menyadarkan Kowalski dengan mengatakan kalau Eva sedang mencari-cari dirinya, dan Kowalski yang mendengar hal itu pun langsung tersadar. Dan tak lupa di sini mereka bertiga pun langsung menyadarkan Rico kembali untuk membantu Frevolt. Di sini Skipper pun menanyakan kepada Frevolt apa rencananya, dan alangkah mengejutkannya di sini ternyata Frevolt akan menggunakan dirinya untuk menyembuhkan semua para penguin yang sudah terinfeksi. Di sini awalnya Skipper tidak menyukai rencana tersebut, namun di sini Frevolt mencoba untuk meyakinkan kepada Skipper kalau ini adalah cara satu-satunya, dan alhasil di sini Skipper pun mau tidak mau harus menuruti rencananya Frevolt. Dan di saat Skipper akan memencet tombol yang ada di remote tersebut, apesnya di sini ternyata batu baterai yang ada di remote tersebut habis, yang membuat Frevolt harus meminta kepada Rico untuk mengambil batu baterai yang ada di sebuah minimarket. Dan terlihat di sini Frevolt pun menyuruh kepada Skipper dan juga Kowalski untuk mencegah para gurita datang ke tempat tersebut. Terlihat di sini Skipper dan Kowalski yang sudah mulai terpojok, dan tak lama di sini anggota Northwell pun datang dan langsung mengalahkan para anggota gurita tersebut. Dan tak lupa mereka pun langsung meledakkan kapal selam milik Dev. Nampaknya di sini anggota Northwell malah tersedot masuk ke dalam mobil pembasmi hama, yang membuat Skipper dan Kowalski pun mau tidak mau melawan para gurita tersebut. Dan tak lama di sini Devon langsung menangkap Kowalski dan langsung melemparkannya masuk ke dalam mobil pembasmi hama. Dan di sini Devon ingin segera menyerang Skipper, namun untungnya di sini Rico datang dengan tepat waktu memberikan baterai tersebut, dan Skipper pun langsung memasangkan baterai tersebut kepada remote. Namun apesnya di sini Dev malah menyerang mereka berdua, yang membuat mereka berdua pun langsung terjatuh. Di sini Skipper yang tidak mau menyia-nyiakan usahanya Frevolt, ia pun mencoba untuk segala cara memencet tombol tersebut menggunakan sebuah ciki. Akhirnya di sini para penguin itu pun kembali berubah menjadi penguin pada umumnya. Namun berbeda dengan Frevolt, di sini Frevolt malah menumbuhkan sebuah tanduk tepat di atas kepalanya yang mirip sekali dengan tanduk rusa. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Dev yang sudah berubah menjadi seekor gurita raksasa, dan film pun tamat.